Guys, kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini kita akan mendengarkan, jangan kemana-mana, langsung saja kita lihat video ini. Cekidot. Kan Pertamax ini ya Bang ya, terjadi di era partai lu berkuasa Bang. 5 tahun tidak tersentuh, 5 tahun tidak terbongkar sama sekali. Padahal komutnya kan dari partai lu juga Bang, Partai Banteng. Katanya tahu nih kebobrokan di Pertamina, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena atasannya siapa? Atasannya kan Ibu Ketum. Kalau kader Banteng kan petugas partai yang harus nurut sama Ibu Ketum. Ini ya Bang ya, kasus Pertamax ini kan terbongkar di eranya Pak Prabowo ya kan, yang sering kalian bilang disetir sama Mulyono, dibongkar Bang di eranya Pak Prabowo Subianto Bang. Bayangkan kalau tidak terbongkar, berapa tahun lagi nih kami para rakyat ditipu tuh sama Pertamax abal-abal ya Bang ya. Jadi yang bener ya Bang ya, beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Mulyono isinya Megawati, nah itu baru tepat Bang. Kasus korupsi yang merugikan negara 193 triliun di Pertamina. Sampai hari ini kalau kita mau jujur, sekalipun sudah diungkap ada kerugian negara yang cukup fantastis 193 triliun, tapi kan masih terjadi silang pendapat, masih terjadi tawuran opini antara pihak Pertamina dengan Kejaksaan Agung. Kita dengarkan dalam rilis yang disampaikan secara terbuka oleh Kejaksaan, sudah terindikasi kerugian negara yang cukup fantastis ini itu tidak bisa dilepaskan dari praktek yang cukup jahat karena ada oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum jahat tertentu yang kemudian mengubah Pertalite kemudian menjadi Pertamax, atau oplosan Pertalite yang kemudian dijual dengan harga Pertamax. Per hari ini Kejaksaan Agung mengindikasikan itu adalah sebagai sebuah temuan yang kemudian sangat merugikan kita semua, baik negara ataupun seluruh rakyat Indonesia yang selama ini pastinya merasa dirugikan, merasa dibohongi, dan tentu saja merasa didolimi. Karena rakyat yang dulu itu dipaksa untuk pindah ke Pertamax khususnya adalah mereka yang berharap bahwa kualitas BBM yang mereka gunakan itu baik, kemudian irit, dan tentu saja sangat berguna untuk kelangsungan kendaraan yang mereka gunakan. Tapi pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tentu cukup mengagetkan, karena yang digunakan oleh Pertamax itu tidak lebih dari sekedar oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi pada saat yang bersamaan, coba kita dengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak Pertamina, baik yang dilakukan secara terbuka ataupun hasil RDP, rapat dengar pendapat dengan kawan-kawan DPR. Mereka membantah bahwa tidak ada ceritanya oplosan, tidak ada yang kemudian misalnya bahan yang Pertalite diubah, diakal-akalin menjadi barang Pertamax. Mereka itu hanya mengatakan bahwa ada memang penambahan yang disebut dengan aditif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan value ataupun kualitas BBM mereka sehingga kualitasnya itu bisa kompetitif dan baik untuk kendaraan. Istilah-istilah aditif itu sebenarnya adalah istilah elit dan tidak semua orang bisa memahami itu. Tapi secara prinsip ya, pihak Pertamina itu ingin mengatakan bahwa mereka tidak melakukan oplosan seperti yang kemudian disangkalkan, atau tidak melakukan praktek-praktek jahat oplosan seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung yang sudah melalui pengungkapan yang merugikan negara itu. Dalam konteks ini menurut saya ke depan harus segera digelar perkara sebenarnya yang terjadi pada hari ini soal kerugian negara kita. Betul tidak ini ada oplosan gitu ya? Ini barangnya Pertalite tapi kemudian dijual dengan kualitas Pertamax, atau ini sebenarnya Pertalite tapi dikasih stiker Pertamax. Ini kan untuk memberikan satu kepastian bahwa ini terjadi oplosan atau sebenarnya ada praktik-praktik lain seperti yang sudah sering kita lakukan. Misalnya oknum kejahatannya itu mengatakan bahwa lifting minyak kita, bahwa soal minyak kita yang tidak terlampau mencapai target setiap bulan, setiap tahun, itu menjadi alasan supaya negara kita ini mengimpor barang dari luar, supaya mengimpor dari pihak-pihak asing. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan yang cukup luar biasa. Itu yang saya kira memang harus perlu diklarifikasi. Karena kalau ini tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dituntaskan, dikhawatirkan ini hanya akan menjadi isu liar untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak clear. Rakyat taunya harus mulai bisa dibuktikan bahwa praktik jahat ini adalah praktik yang betul-betul murni dilakukan secara sistematis oleh oknum tertentu, oleh aparat-aparat tertentu, pejabat-pejabat BUMN
yang selama ini memang sering diindikasikan bermain nakal. Rakyat hanya ingin tahu bahwa kerugian negara itu praktiknya semacam apa. Apa betul misalnya RON 90 tapi dijualnya 92, atau RON 88 kemudian dijualnya 90. Itulah yang kemudian hanya ingin memberikan satu kepastian di tengah distingsi bagaimana pendapat dari penyidik Kejaksaan Agung dengan pihak Pertamina. Publik berharap kasus ini segera disidangkan sehingga fakta-fakta hukum itu kemudian bisa diungkap sebenarnya siapa yang bersalah. Apakah betul tidak ada oplosan? Bahwa yang sebenarnya itu yang terjadi hanya sebatas penambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas BBM. Kalau itu yang terjadi, berarti ada praktik kejahatan lain yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina seperti impor dengan takaran yang kemudian mereka mengambil untung di atas segala-galanya yang jumlahnya sampai mencapai triliunan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja belakangan ini kita mendengarkan bagaimana wawancara Ahok ya. Kita tahu Ahok ini adalah sosok yang menurut saya pernah menempati posisi yang cukup strategis di Pertamina. Kalau tidak jadi komut ya, di komisaris utama, yang kemudian pastinya akan banyak tahu terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan praktik-praktik yang dinilai ini sebagai sebuah bentuk penyelewengan dan merugikan uang negara yang cukup luar biasa. Dalam wawancaranya Ahok siap dipanggil oleh kejaksaan, siap akan memberikan bukti-bukti, akan memberikan kesaksian-kesaksian yang dibutuhkan, apapun kesaksiannya. Bahkan Ahok bercerita dulu sempat dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus lain. Ahok menyatakan memberikan semua data dan informasi yang Ahok tahu untuk memberikan bagaimana kejelasan-kejelasan terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK itu bisa tuntas. Nah, hari ini ketika Ahok dikait-kaitkan soal kemungkinannya dipanggil oleh kejaksaan, dimintai kesaksiannya, ini adalah momen yang menurut publik, menurut kita semua, adalah momen yang pas. Karena kita tahu Ahok itu biasanya suka belak-belakan, Ahok itu bisa menunjukkan data-data, Ahok itu bisa menunjukkan fakta-fakta, dan tentu saja posisinya sebagai komut saat itu, 2019-2024 kalau tidak salah, pastinya melihat dari dekat sebenarnya bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina yang mengambil untung, yang mengakibatkan korupsi 193 triliun, itu lantang terjadi. Dan itu yang faktual. Bahkan Ahok dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta itu mengatakan, Ahok bisa ceritakan siapa saja misalnya pihak-pihak yang kemungkinan terindikasi ataupun dugaan-dugaan terlibat dalam konteks bagaimana merugikan uang negara itu. Tentu bukan hanya Pertamina, pihak-pihak yang lain, kata Pak Ahok. Mungkin ada oknum di SKK Migas, mungkin ada oknum misalnya di di kalangan auditor, mungkin juga ada oknum di ESDM dan seterusnya dan seterusnya. Karena tidak mungkin bahwa kerugian negara yang mencapai 193 triliun ini hanya murni dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina. Dan pastinya ini sudah melibatkan begitu banyak pihak dan itu tidak pernah diungkap dan tidak pernah tersentuh. Ahok menyatakan kesiapannya. Ahok menyatakan siap bersedia untuk memberikan kesaksian jika memang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung. Potongan-potongan video Ahok yang dilakukan wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta itu kan diamplifikasi. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, dulu Ahok ketika kasus ini posisinya strategis di Komut. Banyak juga yang mencari-cari supaya memang Ahok itu dipanggil dan diminta kesaksiannya terkait dengan ini. Oleh karena itu di antara begitu banyak terkait dengan kekisruhan, sebenarnya modus seperti apa terkait dengan mega korupsi di Pertamina ini, mungkin Ahok adalah sebagai salah satu orang sosok yang paling pas untuk mengurai bagaimana anatomi, bagaimana rumitnya mengurai soal siklus dan mata rantai terhadap jaringan-jaringan kejahatan untuk merugikan negara kita ini. Bahkan dalam wawancaranya Ahok mengatakan siap kapan saja untuk dipanggil dan siap untuk membeberkan fakta-fakta, data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh kejaksaan. Tapi Ahok minta dengan salah satu syarat bahwa apapun yang dia berikan sebagai kesaksian terkait dengan pengungkapan kasus Pertamina ini bisa dia siarkan secara terbuka. Ini bisa disiarkan secara langsung dan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tentu menarik. Di era yang semakin terbuka, mestinya tak ada lagi hal-hal yang bisa ditutup-tutupi. Karena tentu rakyat itu akan melihat ketika Ahok misalnya ya, jadi dipanggil sebagai saksi akan bercerita
dalam rapat-rapat yang dia ikuti sejak lama ketika posisinya sebagai Komut, akan bercerita bagaimana tentang kebolongan, tentang kerugian negara, siapa pihak-pihak dan oknum-oknum yang bandel, sekalipun ada kerugian tapi tetap dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang memang jelas-jelas merugikan misalnya. Akan kelihatan. Dan akan muncul sebenarnya siapa yang kemudian menjadi pemain utama, aktor utama, oknum utama, sehingga kerugian negara itu mencapai 193 triliun. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Ahok dalam sebuah wawancara dengan salah satu TV swasta. Menarik menurut saya. Ini adalah bulan Ramadan, momentum bersih-bersih, bukan hanya membersihkan diri kita dari segala dosa, bukan hanya membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk, tapi juga adalah sebagai guidance bagaimana di bulan puasa itu menjadi tempat bagaimana para pelaku koruptor, para pelaku kejahatan, orang-orang yang selama ini menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, itu bisa diungkap seungkap-ungkapnya. Tentu Ahok hanya menjadi salah satu orang yang mungkin bisa ditelusuri bagaimana pengetahuan dan informasinya terkait dengan kekisruhan yang ada di Pertamina. Mungkin akan begitu banyak pihak-pihak yang lain yang mestinya juga akan diungkap, akan dimintai keterangan dan pendapatnya terkait dengan uang negara yang sudah jelas-jelas ini cukup takjub dan cukup melukai perasaan yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia, apakah kasus Pertamina ini oplosan, ataukah misalnya ada praktik-praktik lain, misalnya terkait dengan impor, yang kemudian itu dimainkan oleh oknum-oknum nakal, ataukah misalnya ada indikasi-indikasi lain untuk mencari keuntungan. Rakyat cuma ingin tahu bahwa jangan lagi ada praktik yang semacam ini. Yang kedua, ungkap siapa aktor-aktor kunci, aktor-aktor yang selama ini tidak pernah tersentuh, tidak pernah bisa diungkap, supaya kasus seperti ini tidak bisa terulang. Ini peristiwa lama dan peristiwa panjang, dan agak nggak masuk akal kalau semua orang itu seakan-akan tidak tahu. Dan ketiga yang paling prinsip, pastinya ada kekuatan besar yang sebenarnya mencoba untuk menguasai bagaimana persoalan BBM kita, persoalan minyak kita di Indonesia itu tidak bisa digantikan posisinya. Tiga hal ini yang paling mungkin bisa akan kita tunggu bagaimana Kejaksaan Agung di masa-masa yang akan datang akan semakin mendalami bagaimana proses kerugian negara yang dilakukan oleh oknum Pertamina ini bisa diungkap. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku muak dengan gaya Basuki Cahayapurnama alias Ahok usai mengomentari kasus mega korupsi soal minyak mentah. Menurut Hotman Paris, Ahok yang dulu merupakan komisaris Pertamina seharusnya meminta maaf ke publik karena tugas komisaris adalah melakukan pengawasan. Menurut Hotman, menyarankan agar Ahok lebih baik minta maaf ke publik terlepas bersalah atau tidak dalam mengawasi Pertamina. Hal ini diungkapkan Hotman Paris Hutapea dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu 2 Maret 2025. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu,
Setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan, saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Seperti diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok akhirnya ikut buka suara terkait kasus mega korupsi di tubuh Pertamina. Diketahui, Ahok merupakan komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Sedangkan kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang tengah diselidiki Kejagung saat ini terjadi dalam rentan 2018-2023. Muncul kemungkinan nama Ahok dipanggil Kejaksaan Agung. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun.